Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal bersama Amanana. Ini adalah analisa teknikal untuk pair GBP USD dari tanggal 18 sampai 22 April 2022. Sebelum kita mulai ke dalam videonya, jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe-nya, hidupkan lonceng notifikasinya, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu analisa teknikal mingguan di pair GBP USD minggu ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam chartnya, jika teman-teman ingin bergabung bersama kami di channel Telegram Amanana, teman-teman bisa ke kolom deskripsi di bawah untuk melihat link channel Telegram Amanana seperti yang ada di layar teman-teman sekarang. Nanti di sana teman-teman bisa mendapatkan sinyal gratis, analisa market, edukasi forex juga secara gratis, dan dimana edukasinya ini akan diberikan secara live melalui Zoom, dan juga nanti akan ada live Zoom dan juga live YouTube dari Amanana, yang dimana live YouTube ini akan membahas dari edukasi sampai ke live trading dan analisa market secara live nanti. Untuk live YouTube-nya biasanya akan diadakan di hari Selasa dan di hari Kamis. Seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam chartnya untuk di GBP USD minggu ini. Jadi kalau kita lihat di GBP USD minggu ini, di time frame weekly kita tahu bahwa kalau di GBP USD dia bergerak di dalam downtrend. Seperti sama halnya dengan yang terjadi di Euro USD. Kalau Euro USD di time frame weekly pun sama-sama downtrend, dan ini pun di GBP USD juga sama, yang namanya downtrend. Teman-teman lihat seperti ini, dia mengalami yang sama, yaitu mengalami downtrend. Nah, kalau kita turunkan ke time frame daily untuk kita lihat di mana kita bisa tarik area supply, demand, support, resistennya. Di daily kita punya area resisten dulu ya, area resisten daily yaitu yang sebesar ini. Oke, jadi area resistennya ini yang sebesar ini. Ini akan saya samakan dengan yang warna tadi. Oke, area supply ya. Jadi ini merupakan area supply dari GBP USD. Dan untuk area demand, kalau kita lihat ke kiri, area demand untuk di GBP USD sebenarnya ada di range area ini. Nah, di sini ada range area dari GBP USD untuk demand ya. Untuk demand ada di area ini. Untuk demand sendiri dia ada di area ini. Dan sekarang untuk di GBP USD memang dia berada di area demand. Nah, untuk nextnya jika itu bisa break ya, jika itu bisa break dari area demand itu, maka otomatis harga akan mengejar area demand yang ada kecil di sini. Oke, jadi ini ya, jadi ini merupakan area demand 1, merupakan di sini ada area demand 2-nya. Nah, sekarang kebetulan juga di GBP USD sudah masuk ke dalam area demand. Di sini kita tahu bahwa ketika dia masuk ke area demand, harga mental. Ketika dia kena area supply sekaligus resisten, dia kembali turun sampai ke area ini. Nah, kalau kita cari range harga untuk area supply atau resisten itu ada di range harga 34365 sampai di 32791. Kalau di area demand pertama dia ada di range area 30781 sampai di 29111. Dan untuk yang paling bawah sendiri itu ada di range area 28190 sampai di 26786. Jadi merupakan itu range-nya. Nah, kalau kita lihat di keadaan sekarang untuk di GBP USD, karena dia ini berhenti di area ini kan saya kasih gini ya, apa namanya, garis tengahnya. Nah, di sini teman-teman saya lihat garis tengahnya antara 30781 dan di 2911 ada titik pivot, yaitu di harga ini. Itu di harga 29939. Ini merupakan area pivotnya. Jadi otomatis nanti untuk GBP USD kalau kita tarik secara Fibonacci ya, untuk di Fibonacci sendiri harga dari GBP USD masih tertahan. Kalau kita lihat di time frame weekly, sebenarnya dia sudah membuat new lower low. Dengan kita lihat di weekly-nya nih, satu yang di tanggal 14 Maret dia berhenti di range harga 30.000.
Kemudian di satu minggu kemarin yang di tanggal 4 April dia berhenti di harga 29837, dan di minggu kemarin di tanggal 11 April itu dia paling rendah di 29750. Jadi otomatis kemarin dia sudah membuat new lower low, tapi lower low-nya sedikit beda dari yang terjadi di tanggal 14 Maret kemarin. Sedikit lebih beda. Jadi kalau kita kondisikan dia bisa bergerak turun, bisa, tapi kita harus lihat kondisi market dulu. Karena kalau kita tarik garis seperti ini, oke, di sini ada minor ya, di sini ada minor trend line di sini. Kalau teman-teman lihat, kemungkinan di sini akan terjadi yang namanya suatu pola di daily, yaitu polanya adalah descending triangle. Kalau teman-teman perhatikan nanti ya, ini seperti membentuk pola yang namanya descending triangle yang ada di sini. Yang dimana kalau descending triangle berarti suatu pola yang dimana melanjutkan dari tren itu sendiri. Kalau identifikasi dari descending triangle itu seperti ini. Harga membuat seperti ini ya, ini kan saya contohkan sedikit. Untuk descending triangle, contohnya seperti ini. Harga membuat new lower low, tapi dengan low-nya yang hampir sama. Tapi dengan high yang tetap rendah, jadi seperti ini. Nah, ketika dia sudah break ke bawah, jadi dia bisa akan drop seperti ini. Kalau teman-teman lihat, nanti dia bisa berbentuk seperti ini. Nah, ini merupakan area daripada membentuk descending triangle. Dimana kalau kita lihat, di sini ada low-nya ini bisa dibilang hampir sama, tapi dia buat high ini semakin lama semakin turun. Seperti itu. Jadi ketika dia break dan retest, harga akan melanjutkan trennya untuk turun. Seperti itu. Jadi untuk di GBP USD, kemungkinan harga masih bisa turun selama garis trendline yang minor ini ataupun segitiga ini tidak di break ya. Karena nanti misalnya kalau di break, harga itu misalnya di break naik nih, di break naik, maka otomatis pola daripada descending triangle ini akan tidak valid, akan fail berarti. Jadi otomatis harga akan mengejar area supply lagi sekali yang ada di sini, seperti itu. Tapi kalau dia bisa lanjut turun, break dari 29939, otomatis dia akan bisa turun sampai ke area paling bawah, area dari dia punya demand paling bawah, dan sekaligus berpotongan dengan garis trendline yang di bagian bawah, seperti itu. Jadi nanti kemungkinan dia bisa berhenti di area ini. Nah, berikutnya nanti dia bisa drop seperti ini. Tapi ini kembali lagi bagaimana pergerakan market dan kondisi ekonomi dari Inggris dan Amerika itu sendiri. Karena kan GBP USD berarti Inggris dan Amerika. Kalau di daily memang ada seperti pola descending triangle. Tapi kalau kita lihat di daily, ini ada satu candle engulfing yang cukup meragukan sebenarnya. Satu candle engulfing ini bisa dibilang memakan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu candle engulfing memakan hampir 1 minggu candle yang terjadi dari tanggal 6 April sampai di 12 April. Di power dari candle ini belum habis. Jadi kalau kita turunkan ke H4, jadi takutnya selama candle ini tidak habis dimakan oleh para seller, takutnya nanti di time frame 1 jam ini dia bisa bergerak naik. Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya ada area demand kecil untuk teman-teman yang trading di intraday ya. Jadi ada area demand kecil, jadi otomatis nanti misalnya harga turun sedikit sampai sini, harga bisa loncat sampai sini, seperti itu. Jadi kalau kondisi teman-teman mau memilih intraday atau swing, kalau intraday teman-teman cukup ke time frame 1 jam dan 4 jam aja. Terus teman-teman nanti tinggal pilih mau yang mana tradingannya, apakah mau di
time frame 4 jam, di 1 jam pun itu boleh. Terus kalau di time frame 4 jam memang tidak ada pola sedikit pun ya, double bottom pun tidak ada. Dia memang pure di sini ada satu area demand di sini. Sebelum teman-teman apakah harga bisa naik atau tidak, seperti itu. Kalau mau ambil posisi buy, saran saya sih lebih baik nanti lihat di time frame 4 jam ataupun daily ya. Karena kalau 4 jam dan di daily ini sudah break garis trend line, seperti yang tadi saya katakan, misalnya harga itu turun misalnya memang sampai di sini, kemudian dia break trend line ini. Nah, jadi teman-teman bisa ambil posisi buy, berarti counter trend ya, dengan target sampai di area supply dengan stop lossnya di bawah 29939, seperti itu. Dengan catatan ini harus break ya. Segitiga ini harus di break, entah itu 4 jam ataupun daily, seperti itu. Tapi kalau dia malah bergerak turun, teman-teman bisa ambil posisi sell pada saat tadi break di area 29939. Ya udah, teman-teman ambil posisi sell dengan stop lossnya di atas 3781, take profitnya ada di 2080, seperti itu. Jadi kalau mau pilih ya silakan, mau mengikuti follow the trend ataupun counter trend itu kembali ke teman-teman sendiri. Yang penting nanti lihat polanya. Tapi kalau dari saya sendiri sih, lihat nanti apakah segitiganya ini bisa break atau tidak, seperti itu. Tinggal teman-teman pilih apakah mau ambil posisi buy, ambil posisi sell. Sekali lagi diperhatikan nanti apakah segitiganya ini yang bisa break atau tidak. Karena kalau kita lihat di weekly tadi, tidak ada pola seperti double bottom, karena dia buat pola ini sudah beda low-nya di sini. Sebenarnya low-nya sudah beda di 4 jam, tapi bisa lihat kalau low-nya ini lebih rendah daripada ini, seperti itu. Jadi ini bukan seperti double bottom. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa teknikal GBP USD kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe dan share juga videonya. Dan teman-teman jika ada pertanyaan sekitar analisa GBP USD kali ini, teman-teman bisa langsung ke kolom komentar di bawah. Kita akan diskusi bareng tentang analisa GBP USD. Apakah teman-teman ingin ambil posisi buy atau ambil posisi sell? Oke, terima kasih dan sampai jumpa di analisa teknikal minggu depan. Bye-bye.